Ku memanggilnya lalu dia berpaling dengan menolak, maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti mencari air yang memburu fata morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qiyas yang beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Di cerita kali ini mengisahkan tentang Kilab bin Umayyah dan baktinya kepada orang tua. Bagaimana kisahnya? Yuk, sahabat beriman, simak kisah lengkapnya supaya semakin bertambah wawasan dan keimanan kita. Dasar hukum perintah untuk berbakti kepada orang tua. Anjuran perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua, sejatinya telah Allah cantumkan dalam kitab suci Al-Quran. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik pada orang tua. Selain itu, kita tidak boleh menolak ucapannya, selagi merupakan perkara yang baik, apalagi sampai membentaknya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Isra, ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kisah Kilab bin Umayyah yang berbakti kepada orang tua. Dikisahkan pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang pemuda yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Pemuda itu bernama Kilab bin Umayyah bin Askar. Dikisahkan ia selalu memerah susu unta dan menghidangkannya pada orang tuanya setiap pagi dan sore hari. Tidak nampak raut kelelahan yang terlukis di wajahnya, melainkan rasa senang karena dapat berbakti kepada orang tua. Suatu ketika, dua orang datang mengunjungi rumah Kilab sembari mengajak Kilab untuk perang berjihad di jalan Allah. Kilab merasa tertarik sebab balasan bagi orang yang berjihad berupa surganya Allah. Lantas, pemuda yang sering berbakti kepada orang tua itu segera mencarikan budak untuk menggantikan tugasnya merawat sang ibu bapak. Setelah itu, pergilah Kilab menuju Irak untuk berjihad. Di sore hari, budak yang dibeli Kilab itu tengah menyediakan susu kepada orang tua Kilab. Namun, saat itu orang tua Kilab nampak tengah tertidur pulas. Alhasil, budak itu pun tak tega membangunkannya dan pergi keluar kamar. Kisah Kilab yang berbakti kepada orang tua. Kesedihan sang ayah mengingat anaknya. Saat tengah malam, ayah Kilab terbangun dan merasa lapar. Ia seketika teringat anaknya yang senantiasa menyodorkannya susu hangat. Hati orang tua itu pun menjadi sedih. Maka berkatalah bapak Kilab, "Dua orang telah memohon kepada Kilab dengan kitabullah. Keduanya telah bersalah dan merugi. Kamu meninggalkan bapakmu yang kedua tangannya gemetar, dan ibumu yang tidak bisa minum dengan nikmat." Jika merpati itu bersuara di lembah Waj karena telur-telurnya, keduanya mengingat Kilab. Dia didatangi oleh dua orang yang membujuknya. "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh keduanya telah durhaka dan merugi. Aku memanggilnya lalu dia berpaling dengan menolak, maka dia tidak berbuat yang benar. Sesungguhnya ketika kamu mencari pahala selain dari berbakti kepadaku, hal itu seperti mencari air yang memburu fata morgana. Apakah ada kebaikan setelah menyia-nyiakan kedua orang tua?" Demi bapak Kilab, perbuatannya tidak dibenarkan. Perkataan bapak Kilab ini kemudian sampai juga pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang saat itu tengah menjabat. Umar yang gagah dan tegar akhirnya menangis karena kabar tersebut. Jika ada orang luar Madinah yang datang ke kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang berita-berita dan keadaan mereka. Umar bertanya kepada salah seorang yang datang, "Dari mana?" Orang itu menjawab, "Dari Taif." Umar bertanya, "Ada berita apa?" Orang itu menjawab, "Aku melihat seorang laki-laki berkata." Laki-laki ini menyebut ucapan bapak Kilab di atas. Umar menangis dan berkata, "Sungguh Kilab mengambil langkah yang keliru." Karena tak sampai hati dan merasa bersalah, Sayyidina Umar akhirnya menulis surat untuk panglimanya yang berada di Irak, yakni Abu Musa al-Asy'ari agar memulangkan Kilab ke Madinah. Sayyidina Umar sebenarnya tak tahu menahu perihal pemuda saleh bernama Kilab yang berangkat ke Irak untuk berjihad. Di Irak, berkatalah Abu Musa pada Kilab, "Temuilah Amirul Mukminin, wahai Kilab." Kilab yang ketakutan lantas menanyakan alasan apa yang membuat ia harus menemui Amirul Mukminin. "Tapi aku tidak melakukan kesalahan, dan tidak pula melindungi seseorang yang bersalah," sergah Kilab, namun kemudian disanggah lagi oleh Abu Musa agar dirinya segera pergi. Sesampainya dari Irak, ia segera menemui Sayyidina Umar.
Maka berkatalah Umar kepada Kilab, "Sejauh mana kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu?" Kilab menjawab, "Aku mementingkannya dengan mencukupi kebutuhannya. Jika aku hendak memerah susu untuknya, maka aku memilih unta betina yang paling gemuk, paling sehat dan paling banyak susunya. Aku mencuci puting susu unta itu, dan barulah aku memerah susunya lalu menghidangkannya kepada mereka." Kemudian Umar mengutus orang untuk menjemput bapaknya. Tak berselang lama, sampailah bapak Kilab, Umayyah bin Askar ke hadapan sang khalifah. Perjalanannya dari Taif ke Madinah memakan cukup banyak waktu lantaran dirinya sudah sangat renta dan membutuhkan seorang untuk memapahnya. Ia mengisahkan bahwa dirinya dan sang istri telah mengalami musibah yang sangat berat. Umar bertanya kepadanya, "Apa kabarmu, wahai Abu Kilab?" Dia menjawab, "Seperti yang Anda lihat wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Apakah kamu ada keperluan?" Dia menjawab, "Aku ingin melihat Kilab, aku ingin mencium dan memeluknya sebelum aku mati." Umar menangis dan berkata, "Keinginanmu akan tercapai insya Allah." Sebelumnya, Sayyidina Umar telah memerintahkan Kilab untuk memerah susu unta seperti yang biasa ia lakukan. Susu tersebut kemudian disajikan ke hadapan bapak Kilab sambil berkata, "Minumlah ini, wahai Abu Kilab." Saat susu tersebut didekatkan ke mulutnya, berkatalah bapak Kilab, "Demi Allah, aku mencium bau kedua tangan Kilab." Sayyidina Umar lantas mempertemukan Kilab dengan sang bapak seraya berkata, "Ini Kilab, dia di sini, kami yang menyuruhnya pulang." Anak dan bapak tersebut menangis, bersama juga Umar dan sahabat yang hadir. Sungguh sebuah peristiwa yang mengharukan. Mereka berkata, "Wahai Kilab, temani kedua orang tuamu." Sejak saat itu Kilab tidak pernah lagi meninggalkan mereka sampai wafat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita untuk selalu memuliakan orang tua, dan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi segala kebutuhannya, dan semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai channel ini silahkan menekan tombol subscribe, sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.